Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berikan manfaat yang besar untuk kita semua. Manfaat dalam urusan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita mengkaji kitab tafsir, dalam hal ini adalah tafsir surat Yasin, yang insyaallah nanti kalau memang cukup waktunya dalam bulan Ramadan ini kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Waqi'ah. Dan kalau memang cukup waktunya kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Sebab ketiga surat ini adalah surat-surat yang sering dibaca oleh umat Islam, terutama surat Yasin. Ya. Hampir setiap kampung ini rajin membaca surat Yasin. Apalagi kalau ada kematian, maka sering dibacakan surat Yasin ini. Maka itu perlu kita mengkaji satu persatu maksud daripada kalimat yang ada di dalam surat Yasin ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, ini lebih mendalam lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas awal surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kemudian ala siratim mustaqim. Ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan daripada surat Yasin ini sampai pada ayat Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila ini bisa dibaca fathah atau bin nasab, bisa juga dibaca rofa, dibaca dhamma. Bisa Tanzilal Azizir Rahim, bisa Tanzilul Azizir Rahim. Tanzila fa in quri'a bin nasab yakunu nasbuhu bil fi'li al mahdhufi fataqdiruhu iqra Tanzilal Azizi, yakni ya Muhammad iqra al munzal minal Azizir Rahim. Kalau dibaca nasab, fathah terakhirnya dengan fathah, yaitu Tanzila, maka seakan-akan maknanya adalah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, iqra,
bacalah al-munzal, sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal azizir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha aziz, ya. Maha aziz ini maknanya al-ghalib, al-muntaqimu minal asi. Al-aziz maknanya yang menang dan tidak terkalahkan. Artinya iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad sesuatu yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari siapa? Minal azizir rahim, dari Allah yang maha al-aziz dan yang maha ar-rahim. Ar-rahim maha penyayang. Ini kalau dibaca Tanzilal Azizir Rahim. Kalau dalam terjemahan Yasin apa artinya? Tanzilal Azizir Rahim. Apa? Ada yang bawa Yasin? Hah? Iya. Berarti yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, Al-Aziz Ar-Rahim. Wa in quri'a birrafa, kalau dibacanya rafa, tandanya dhammah. Nah, ini bahasa nahwu shorof. Kita enggak belajar nahwu shorofnya dulu. Kita belajar maknanya. Kalau dibaca rafa yaitu Tanzilul Azizir Rahim, yakunu khabaran lil mubtada maghdhuf fataqdiruhu, seakan-akan maknanya seperti ini. Hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad, munzalun alaika, diturunkan kepadamu, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril alaihi salam, minallahil azizir rahim, dari Allah yang maha perkasa, yang maha menang dan juga maha penyayang. Faqra, maka bacalah wahai Muhammad, ya Muhammad, hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an, lil munkirina hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insaf. Baca ini Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang ingkar. Ya, kepada orang yang ingkar. Siapa yang ingkar di sini? Orang-orang kafir Quraisy. Hatta yasma'u, sehingga mereka mendengar. Mendengar apa? Kalami, yaitu kalamku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafu, sehingga mereka takut, minni, kepadaku, kata Allah, wa yaji'u ilal insaf, yang akhirnya mereka akan sadar. Ya, ini maknanya. Ya, kalau tafsir ini hadirin, ya kalau terjemahan mungkin maknanya singkat, padat. Karena kalau dijelaskan terjemahan dengan bahasa yang panjang namanya tafsir. Namanya terjemahan berarti sih singkat, letterlek sesuai dengan tulisannya. Cuman kalau tafsir macam-macam maknanya. Satu ayat mungkin bisa dibahas 2 jam bisa. Kalau mau dibahas 2 jam bisa. Ambil dari tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, nggak selesai-selesai. Cuman mudah-mudahan sedikit secara ringkas disebutkan, panjenengan sudah bisa paham maknanya. Jadi barangkali ada yang baca Tanzilul Azizir Rahim, jangan protes panjenengan. Jangan protes. Ya wis pokoke gari, oh iya berarti ana. Kalaupun kita belum tahu menang bae wis. Barangkali benar kita yang salah, pan ngomongi bukan ternyata benar. Ya, seperti itu. Litungdzira qauman ma ungdzira aba'uhum. Baca itu Al-Qur'an untuk apa? Litungdziru, untuk memberi peringatan kauman, kepada satu kaum. Kaum di sini yang dimaksud yang mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW pada saat itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Litungdzira, untuk memberi peringatan kepada kaum ma ungdzira aba'uhum. Lah ma di sini, ya, kalau panjenengan bawa Yasin tahu ada tulisan ma. Ma ini bisa berarti tidak, ya, bisa berarti alladzi, ya. Alladzi ini isim mausul, isim apa? Kalimat penyambung. Kalau bahasa kita yang,
Ya kalau bahasa kita, alhamdulillahilladzi, ya segala puji bagi Allah, alladzi yang apa? Yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, alhamdulillahilladzi apa? Hadana, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami. Ya, jadi mak di sini bisa maknanya nafyu, bisa maknanya alladzi. Ya. Dan dua-duanya dipakai. Ya. Ma di sini maknanya bisa mak nafyu, bisa mak alladzi, lin nafi atau maknanya alladzi. Kalau maknya ini maknanya nafyu atau tidak, maka terjemahannya seperti ini, tafsirnya seperti ini. Allah muta'alilu litangzil qila fama, ya, fi ma ang ungdhira lin nafi ay lam tungdar aba'uhum al-aqrabun litatawuli muddatil fatrati. Ya. Ma yang pertama artinya tidak. Ya. Kalau diartikan seperti ini, litung ziro, untuk memberi peringatan kauman, sebuah kaum, ma yang dulunya tidak pernah ungziro abauhum, kakek moyang mereka tidak pernah diperingatkan. Ini makna-maknya tidak. Artinya kakek moyangnya, orang tuanya, ya pendahulu-pendahulunya belum pernah diperingatkan. Litatawuli muddatil fatrah. Memang di negeri Arab ini hadirin ada masa fatrah namanya. Tahu masa fatrah? Kalau dalam kita perpolitikan namanya masa vakum, kekosongan kenabian. Kalau masa vakum kan kekosongan pemimpin. Ini ada masa vakum sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Khusus Mekah, daerah Arab itu terjadi masa kekosongan yang begitu lama. Masa kekosongan yang begitu lama. Mungkin mulai Nabi Ismail, terakhir tuh di Mekah Nabi Ismail. Setelah itu nggak ada Nabi di situ, nggak ada Nabi. Masa kekosongannya lama. Makanya kalau ma di sini maknanya tidak masuk, ya masuk maknanya. Kenapa? Karena memang dulu orang tua mereka tidak pernah diperingatkan. Belum ada Nabi, belum ada Al-Quran, belum ada sesuatu untuk memperingatkan. Makanya ma di sini maknanya tidak. Tidaknya maksudnya apa? Orang tua mereka tidak pernah diperingatkan. Litung dzira qaumam ma ungdzira aba'uhum. Ya. Kemudian wakila ma bi makna alladzi. Disebutkan lagi ma di sini maknanya alladzi, yang. Maknanya yang. Ai kalau dimaknani seperti ini. Litungdzira qaumam ma alladzi ungdzira bihi aba'uhum. Ya, litungdziru, untuk memperingatkan sebuah kaum yang orang tua mereka belum pernah, yang orang tua mereka sudah pernah diperingatkan. Kalau tadi yang pertama orang tua mereka belum diperingatkan sehingga diturunkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada mereka. Kalau makna yang kedua, orang tua mereka juga sudah pernah diperingatkan. Fahum ghafilun, tapi mereka tetap lalai, padahal sudah diperingatkan dari zaman dahulu orang tua mereka sampai mereka yang masih hidup. Fahum ghafilun, tapi mereka tetaplah lalai. Kalau yang pertama, kalau makna emaknya itu tidak, ya, untuk memberi peringatan kepada mereka sebuah kaum yang mana orang tua mereka tidak pernah diperingatkan, fahum ghafilun, sehingga mereka lalai. Paham ya? Ya, karena niki niatnya ngaji ya Mas ya. Kalau niat ngaji ya harus konsentrasi. Beda dengan mendengarkan ceramah biasa. Mendengarkan ceramah biasa, panjenengan nyambi ngantuk, isi paham. Cuman kalau ngaji kemudian nggak konsen, nggak fokus, ya lambiar. Ya, yang ditakutkan malah dengernya separuh, ketika sadar nyampe kenya salah. Nah, ini yang bahaya. Nah. Fahum ghafilun, sehingga mereka itulah
lalai anil iman war rusdi, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qauma alladzina lam yukhawwafu wal murad minal qaum qaum Quraisy, ya. Yaitu lalai dari iman dan petunjuk. Kalau mau dimaknani, ditafsiri, ya kira-kira seperti ini hadirin. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anzalna ilaika, kami turunkan kepada engkau hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an, litukhawwifu, untuk memberikan peringatan bihi, dengan Al-Qur'an ini, al-qauma, kepada sebuah kaum alladzina lam yukhawwafu, yang mana mereka belum pernah diberi peringatan. Wal murad minal qaum, yang dimaksud kalimat kaum di sini kaum Quraisy, yaitu kaumku Quraisy. Li'annahu min zamanin Ismail alaihi salam, sebab mereka kaum Quraisy dari zaman Nabi Ismail alaihi salam ila zamanika, sampai zamanmu wahai Nabi Muhammad, ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun, belum pernah datang lagi yang namanya nabi maupun rasul. Li'annahum ghafilun, maka itu mereka pun lalai. La ya'rifuna dinan wala syariah, mereka tidak tahu agama maupun tidak tahu syariat. Akan tetapi hadirin, ya, walaupun ini khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang namanya ibrah yang bisa kita ambil pelajaran di sini, walaupun khusus di sini kalimatnya untuk sebuah kaum yang dimaksud kaum Quraisy, tapi makna secara umumnya ini juga untuk kita semuanya, untuk umat manusia. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Malamnya malam apa? Lailatul Qadar. Diturunkan secara penuh satu geluntung Al-Qur'an 30 juz ini dari Lauhil Mahfud, ya, kepada Baitul Izzah, langit dunia. Jadi turunkan kepada Nabi Muhammad enggak 30 juz kalian enggak. Tapi bertahap, dari Baitul Izzah langit dunia, kemudian melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Ya, 22 tahun 2 bulan. Nah, dia mengatakan demikian, ya, sampai lagi SD pelajaran sampai hafal gitu. 22. Cuman kurang lebihnya 23 tahun secara bertahap. Jadi enggak langsung 30 juz kepada Rasulullah, enggak. Yang langsung 30 juz itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Bun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ay wajabat kalimatul adab, wajib kalimat adab ini atau hukuman ini ala aktsarihim, atas mereka atau kebanyakan dari mereka, li annallaha ta'ala alima bi ilmihi al-azali anna aktsara quraisyin la yu'minun. Ya. Kalau dalam terjemahan apa, Pak? Laqad haqqal qawlu ala. Bukan, bawahnya laqad haqqal qawlu. Berlaku hukum. Ya. Al-qaul di sini maksudnya hukum atas kebanyakan mereka, fahum la yu'min. Sudah ada keputusan hadir dari Allah. Artinya mereka orang-orang kafir Quraisy wis kono ora bakalan iman maring Gusti Allah. Sudah dipastikan sama Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Ini yang bahaya seperti ini hadirin. Sudah dipastikan enggak bakal beriman sudah. Wis sampai benjut enggak bakal beriman. Loh kok bisa Allah memastikan? Allah yang tahu hadirin.
Allah itu maha mengetahui. Allah yang memberikan iman kepada hambanya, yang memberikan hidayah Islam kepada hambanya. Siapa yang mau diberikan iman? Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tahu si fulan, si fulan, si fulan, si A, si B, si C. Oh ini iman dari lahir, ini Islam dari lahir. Oh ini mu'alaf umur 30 tahun, ini mu'alaf umur 5. Allah tahu hadirin. Oh si A, Bilal bin Rabah bakal beriman, sahabat Abu Bakar Siddiq bakal beriman, Umar bin Khattab sekalipun musuh nantinya bakal beriman, Hamzah bin Abdul, semuanya hadirin tahu Allah. Dan Allah pun tahu siapa yang tidak akan beriman, sampai mati pun tidak akan beriman. Allah tahu. Makanya pasti kebanyakan dari mereka orang kafir Quraisy la yu'minun, tidak beriman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Ini nikmat yang luar biasa hadirin. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Makanya kita sering diperintah oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Ya, pun. Artinya apa? Wajib. Artinya sudah pasti orang itu mendapatkan azab. Ya, atas sebagian besar dari mereka, li'annallaha, sebab Allah itu alima. Allah itu tahu dan maha mengetahui bi ilmihi, dengan ilmunya yang dahulu, ya. Anna aktsara Quraisyan, bahwasanya kebanyakan orang-orang Quraisy la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, warisalati Muhammadin alaihi salam, dan tidak beriman kepada risalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti, ya, diantaranya adalah Abu Jahal, ka Abi Jahlin wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim, seperti Abu Jahal, kemudian Utbah, Syaibah, Al-Mughirah, dan sebangsa mereka, ya, dan sebangsa mereka. Ya, nanti dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya hadirin. Padahal seperti Abu Jahal dan konco-konconya ini sudah apa ya, didohirkan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada penjelasan ayat berikutnya. Saya beri bocoran sedikit. Sampai-sampai ketika Abu Jahal benci sekali sama Nabi Muhammad, dia berencana akan membawa batu besar, kemudian pengen gepuk sirai kanjeng Nabi. Ketika Nabi Muhammad lagi sholat, lagi sujud, mau dibalang nawa, dilempar batu besar. Tapi ketika mau lempar batu hadirin, mau lempar batu, mendadak syalat yadahu, si tangan ini lumpuh, setruk. Tangannya apa? Tangannya sudah di atas, mau ngepuk, lumpuh, dek, sampai batunya ke sini nggak bisa berubah kayak gini, sampai ke atas kepalanya, tangannya nggak bisa digerakkan. Ini nanti ada dalam tafsirnya, ini nggak bisa digerakkan. Ya. Kemudian ketika menceritakan kepada, oke, masih seperti ini, sampai dia ngomong, hei Bu Jahal, kau lagi apa? Waktu dokon nang dasi konan apa? Jadi saya nggak bisa gerak ini. Saya punya rencana pan gepuk sirai kanjeng Nabi, tapi ternyata nggak bisa. Ya. Ayah ketika mengakui bahwa dia itu nggak bisa, baru tangannya lepas, bisa bergerak lagi hadirin. Ya. Sudah dibuktikan berkali-kali Abu Jahal seperti itu. Cuman memang sudah dinas sama Allah, la yu'minun, tidak akan beriman. Orang kalau sudah nggak ada hidayah hadirin, sekalipun diberitahu keistimewaan, keajaiban, tidak akan beriman hadirin. Orang kafir minta, hei Muhammad, kalau kamu benar Nabi, kamu benar Rasul, belah itu bulan. Dibelah oleh Nabi Muhammad, tetap nggak beriman. Ya, mulanya wangkote wong Arab seperti itu hadirin. Nabi Muhammad diutus di kalangan bangsa Arab, kafir Quraisy yang wataknya seperti itu. Cecen karo wong Indonesia, napa malih wong Jawa. Ente weruh Habib bisa ngambang sesenti bae langsung gal dinana wong nang ngarepe nyong. Ya, Pak.
Ya enggak, apalagi bisa belah bulan. Wah, sudah geger. Enggak TV, enggak medsos. Ya. Wong apa kayak sing bocah ajaib apa gemen? Ponari ya. Enggak bisa ketemu orangnya, comberannya dinung, kan kentir. Seperti itu ada. Nah, ini orang-orang Arab enggak seperti itu hadirin. Sekalipun diberikan mukjizat yang luar biasa, kalau enggak beriman ya enggak beriman. Makanya alhamdulillah hati yang dipenuhi iman kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami Allah ja'alna kami jadikan fi a'naqihim pada leher-leher mereka aghlalan belenggu. Fahiya ilal adghani itu belenggu sampai dagunya. Fahum mukmahun sehingga mereka tertengadah, dengak. Karena ada belenggunya mungkin segulung. Nah, apa ini? Hukuman untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang kafir ya. Yang mereka tidak beriman bahkan nantang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay rafi'una ru'usahum, ay kepalanya ini apa? Ke atas seperti ini. Khadduna absarahum, matanya terpejam. Li'anna umudal ghalli fi unukil maghlul yadkhulu tahta dhaqanihi fayamna'uhu khafdar ra'sihi. Oh, ternyata belenggunya hadirin bukan belenggu biasa. Yang namanya belenggu mesti kan ada tempat gemboknya ya. Nah ini tempat gemboknya mungkin berada di dagu, di bawah dagunya ada kayak tonggak, ada kayak tombak kecil seperti ini nempel di dagunya. Jadi kalau mereka ndungkluk ya jeleb mati seperti itu ya, jadi mereka dibuat dengak sama Allah. Ada sesuatu tonggak kecil di sini yang akan menusuk dagunya kalau mereka menundukkan. Sebagaimana mereka sombong dengan ayat-ayat Allah, sombong dengan Al-Quran, mereka merasa lebih mulia dari Nabi Muhammad, lebih hebat dari kekuasaan Allah, akhirnya dibikin dengak. Ya tandanya orang sombong ini. Wa hadhil ayah ala sabili tamtsil liman la yu'minuna billah wa yatakabbaru biman kanat yaduhu ila unuqih wa rafa'a ra'sahu ila sama wa lam yara syai'a. Ini ayat hadirin sebagai perumpamaan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Wa yatakabbar, dan juga takabur biman kanat yaduhu, ya, dengan apa yang ada di tangannya, ila unuqihi, ya, sampai yang ada di lehernya. Oh, mungkin ya kekuasaan ataupun harta ataupun apa saja yang membuat mereka takabur. Wa rafa'a ra'sahu, maka diangkat kepalanya, ila sama, didengakkan kepalanya ke langit, walam yara syai'a, sehingga mereka enggak bisa lihat apa-apa. Orang kalau sudah dengak seperti ini hadirin enggak bisa lihat apa-apa. Suwe-suwe peteng pandangannya di langit. Ya. Wakilah ya akhbarun an ahwalil kuffar. Ada yang mengatakan lagi maksud ayat ini adalah kabar, ya, atau pemberitahuan keadaan orang-orang kafir fi jahannam, di neraka jahanam. Jadi keadaan orang kafir besok di neraka jahanam semacam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami Allah jadikan min baini aydihim, di depan mereka penghalang, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka penghalang, fa aghshaynahum, dan Allah tutupi, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Seperti itu maknanya tadi. Allah jadikan penghalang di depan,
di belakang, kemudian ditutupi pandangannya sehingga mereka tidak bisa melihat. Nazalat hadhil ayah fi riwayatin fi haqqi Abi Jahal. Ini ayat tadi yang seperti saya ceritakan. Ini ayat turun ya kepada siapa? Atas perbuatannya Abu Jahal. Wa sahibihi dan juga teman-temannya. Wa sahibahu dan juga teman-temannya min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Wa dzalika anna Abu Jahlin halafa la in ra'aitu Muhammadan yusolli la ardahanna ra'sahu bil hajar. Ya, jadi Abu Jahal pernah bersumpah, yakin demi Allah sung ninyong nguru Kanjeng Nabi sholat depan Ka'bah, maka saya akan menimpakan kepalanya dengan batu. Ya. Fa'atahu wa huwa yusolli. Kemudian benar sumpahnya dilakukan sama Abu Jahal. Dia mendatangi Nabi Muhammad sedang sholat. Falamma rafa'al hajar syallat yadahu. Maka ketika dia mengangkat batu akan melempar Nabi Muhammad dengan batu tersebut, syallat yadahu, lumpuh tangannya ila unuqihi, ya sampai ke lehernya seperti ini. Walasiqal hajar biyadih, batunya nempel di tangan, nggak bisa lepas. Falamma ada ila ashabih, ketika kembali ke teman-temannya Abu Jahal, wa akhbaruhum bima ra'a, dan Abu Jahal melihat memberi kabar apa yang dilihat. Dia melihat Nabi Muhammad keadaannya seperti apa, diceritakan kepada teman-temannya, mengakui apa? Mengakui kehebatan Nabi Muhammad, baru tangannya lepas. Saqatal hajar, baru batunya jatuh. Faqala rajulun min Bani Mahzum, ada temannya yang dari Bani Mahzum ini tanya. Ya, bukan tanya, melihat seperti itu ceritanya Abu Jahal, kemudian dia berdiri kemudian ngomong, ana aqtuluhu bihadzal hajar, saya mau bunuh pakai batu ini. Kon ora peta kon Abu Jahal, kon nyamplong tok ora bisa, nyong bewes. Jarane Bani Mahzum temannya. Fa'atahu wa huwa yusolli. Kemudian Bani Mahzum ini ambil batu itu dan mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang sholat juga. Fa'aroda ayarmiyahu, dia pengen melempar Nabi Muhammad dengan batu bil hajari. Fa'amallahu ta'ala basarahu, Allah jadikan matanya buta. Allah jadikan matanya buta. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu. Tapi anehnya, Allah berikan pendengaran sama orang kafir ini, temannya Abu Jahal ini, pendengarannya masih bisa dengar Nabi Muhammad sedang sholat, tapi matanya buta. Wala yarahu, dia nggak bisa melihat Nabi Muhammad. Faraja ila ashabih, kemudian dia kembali ke temannya. Falam yarahum, tapi dia ini nggak bisa lihat temannya. Balik masih buta, hadirin. Balik masih buta. Jadi misalkan temannya lagi kumpul seperti ini, dia lewat dok. Teman-temannya kan bingung. Ki kancane nyong bisa nih mau metune sing kene, dia ke Muhammad, setelah pulang kok dilewati dok. Ya. Kan temannya bingung. Hatta nadu, sehingga teman-temannya manggil dia. Hei, jablut. Kontening lurusan dok. Kita orang nang kene. Faqalu, masalah apa yang kamu lakukan? Ya. Qala ma ra'aitu, saya enggak bisa melihat dia Muhammad. Walakin sami'tu, tapi saya bisa mendengar sautahu, suaranya. Wa hala baini wa bainahu syai'un, antara saya dengan dirinya itu seperti ada sesuatu, kahayatil ajli yanfukhu bi dzambihi walau danautu minhu la akali. Saya pun mendengar seakan-akan ada dengusan banteng yang besar. Kalau saya mendekat, maka saya seakan-akan akan dimakannya. Ya, kan ini satu mukjizat, hadirin, tapi tetap mereka nggak percaya sama Nabi Muhammad. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammada alaihi salatu wassalam la yaqdiru an yarahu. Ya, maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali Abu Jahal mau melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad, matanya nggak bisa melihat.
melihat. Ya, makanya benar wa ja'alna min baini aidihim wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan, kata Allah, aku jadikan, kata Allah, di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Kemudian fa aghshaynahum, ditutup pandangannya sehingga mereka tidak mengetahui. Ini ayat hadirin punya khususiyah tersendiri. Ya. Konon katanya, ya, kalau ceritanya kiai-kiai, ini ayat dulu sering dipakai para pejuang kita ketika menghadapi Belanda. Mulane gemien kan sakti-sakti, padahal jalan depan Belanda, nggak tahu Belandanya. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Baca, nggak kelihatan Belandanya. Monggo mau kapan dipraktekna? Mau dipraktekna, so, hilang. Loh, ini dulu. Kenapa pejuang-pejuang kita itu hebat-hebat, sakti-sakti? Ini ayat Al-Quran yang dipakai wiritan buat mereka, nggak guyonan. Sekalipun ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad membaca, mata mereka nggak melihat. Bisa hadirin, bisa dibaca. Ya barangkali, ya coba dibaca tiap dina pan metu bakat anak corona ora weruh. Lewat. Ya kan? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, nuzilat hadhil ayatu, ini ayat turun fi ta'ifatin min Quraisyin, ya. Turun berkenaan dengan sekelompok dari orang-orang Quraisy. Wa dzalika anna nabiyya alaihi salam ma ashabihi kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah. Ya, jadi ada sekelompok orang Quraisy, ya kamangane algojo-algojone lah. Dan saat itu Nabi Muhammad beserta sahabatnya sedang duduk di depan pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, kemudian ada orang Quraisy yang ngomong, ta'alau, yuh, mumpung kita orang lagi kumpul, ke Muhammad kalau kanca-kancane lagi kumpul, ya. Nakhudhu Muhammadan ma ashabi, cekel bayuh Muhammad karo kanca-kancane. Wa nudhib bihim ila jabalin Abi Qubais. Kemudian kita bawa semuanya di atas gunung. Fanaqtulu Muhammadan, kemudian kita bunuh Muhammad. Ma ashabihi, beserta sahabat-sahabatnya. Wa man la yardha dinahu nukhalli sabilahu. Tapi kalau sahabat-sahabatnya ini nggak percaya sama Muhammad, kita ancam dulu. Kalau kamu nggak percaya sama Muhammad, kamu tinggalkan Muhammad, saya bebaskan kamu. Ya. Wa illa fanaqtulu kulluhum, kalau enggak ya bunuh semuanya sudah. Wa ba'da hadhihi al-musyawarati ittafaqu, setelah musyawarah mereka sepakat, orang-orang kafir Quraisy ini. Fa'atau ila Muhammadin, kemudian datang kepada Nabi Muhammad wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala baina aidihim sadda wa min khalfihim sadda lam yarawu Muhammadan wa ashabahu. Allah jadikan depannya penghalang, belakangnya penghalang, ditutup pandangannya. Itu banyak orang Quraisy yang akan megang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, matanya nggak ada yang tahu satupun. Dijadikan oleh Allah seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayatu fi haqqil musyrikin. Satu riwayat mengatakan ini ayat turun berkenaan dengan orang-orang musyrik. Wa dzalika annahum kanu mustami'ina fi majlisin wahid. Ya, dulu mereka ini, ya, seketika itu mereka sedang duduk berkumpul di satu majelis. Minhum faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasallam syai'an qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Nah, mereka sedang kumpul orang-orang musyrik, jadi mereka punya rencana busuk masing-masing. Nyong dong ketemu Muhammad, wah pantak pateni.
Satunya lagi ngomong, wah kalau saya nggak tak bunuh dulu, tak cincang-cincang di situ, tak pateni. Satunya ngomong, sudah punya rencana busuk semua. Faja'an Nabi alaihi salatu wasalam, datang Nabi Muhammad. Wa qama indahu, berdiri di depannya. Faqara surah Yasin, Nabi Muhammad baca surat Yasin. Ila qaulihi fahum la yubsirun, dari pertama sampai ayat ini. Yasin, kalau mau baca ini berarti yang komplit dari pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Terus laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fahum la yubsirun. Nabi Muhammad baca ayat ini dari pertama sampai la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadha Nabi alaihi salatu wasalam qabdatan minat turab wa rama ila wujuhihim wa lihahum wa dhahaba min bainihim falam yarauhu wa hum yang fuduna turab an wujuhihim walihahum wa yaquluna wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wasalam. Subhanallah, Nabi Muhammad ketika baca ayat itu bawa debu, ambil segenggam debu kemudian ditaburkan, nggak langsung di mukanya, hadirin, ditaburkan. Cuman subhanallah, selesai baca itu mereka sama sekali nggak melihat. Nabi Muhammad lewat, mereka sibuk mengibas-ngibaskan debu. Bisa ninyong akil mai, kibas-kibasan, matanya nggak lihat, wah nggak lihat. Matanya Nabi Muhammad sudah jauh. Ya Allah, ma ra'ainahu. Kenapa kita nggak melihat dia? Barusan dia itu lewat. Subhanallah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan keimanan kepada kita, tambahan keimanan kepada kita, sehingga setiap kita belajar tentang Al-Qur'an bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mau katman dinggo ayatnya bisa. Ya, cuman aja engko sing ora apik. Napa? Nyong pan nyolong, pan korupsi ada orang konangan. Wa ja'alna mim baini aidihim, tambah nyungsep panjenengan. Ya. Pan nyolong bacane iki isyara bicara katon, praktek apa nyolong ora katon. Nah, atau mungkin ana wong sing lagi utang, wae ora katon ya. Wa ja'alna mim baini aidihim saddan. Enggak bisa, ya. Wallahu a'lam. Sedikit ya. Isyraqnya jam berapa? 45. Dapat 5 menit deh. Wa ma'na ala sabilil umum ay yajibu shaumu ala bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa ma'na ala sabilil umum, dan makna atas ketentuan atau kriteria umum ini ya, kita kan kemarin sudah bahas ya, jadi masuknya Ramadan ini ada kriteria umum, ada kriteria yang umum berapa? 2, yang khusus berapa? 3. Yang dimaksud atas kriteria umum, hadirin, ay yajibu shaumu ala jami' ahli tilkal baldah wa man wafaqahum fil matla' tulu'i syamsi wa ghurubiha indal Imam Nawawi. Jadi yang dimaksud dengan kriteria umum maksudnya apa? Maka wajib berpuasa atas semuanya ahli tilkal baldah yang ada di negara tersebut, di daerah tersebut, wa man wafaqahum, dan yang sama keadaannya fil matla. Fil matla artinya yang satu, artinya yang terbit dan terbenamnya matahari itu satu waktu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, nggak bisa apa istilahnya waktu Mekah diikuti oleh Indonesia karena nggak satu matla. Sekarang jam berapa? Taruhlah sekarang jam 6 di Indonesia. Di Mekah itu jam 2 malam. Ya.
Jadi nggak bisa kita ngikuti waktu subuh ini, ngikuti waktu subuhnya Mekah, ya nggak bisa. Enak nang kita orang enak nang kana. Karena subuh jam 5, sira lupa subuhane kita orang berarti jam 09.00. Enak nang kono, enak nang kana. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Ya, satu matlak, artinya kalau Indonesia ru'yatul hilal seperti, ya berarti Indonesia dan sekitarnya. Indonesia dan sekitarnya. Yang satu matlak, yang satu terbitnya itu sama. Terbit mataharinya itu waktunya sama atau terbenamnya sama. Nggak bisa Indonesia disamakan dengan Mekah, nggak bisa hadirin. Makanya ketika diumumkan oleh pemerintah kita puasa, ya puasa semuanya. Yang satu matlak ini puasa, satu Indonesia puasa, atau yang sama dengan Indonesia pun ikut puasa. Mau ngikuti boleh, nggak ada masalah. Wa indal Imam Ar-Rafi'i yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasr. Maka wajib juga, kata Imam Rafi'i, wajib pula atas setiap daerah yang tidak jauh darinya sekitar jarak masafatul qasr, yaitu jarak mengqasar salat sekitar 82 km. Jadi yang tidak lebih dari 82 km, maka itu berarti ikut bareng-bareng, waktunya sama, seperti itu. Paham ya? Ini ala sabil umum, dengan catatan sudah diumumkan oleh pemerintah kita. Loh Bib, ada ormas, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau menurut ini nggak boleh hadirin. Yang boleh mengumumkan adalah pemerintah. Loh, ini ada ormas, anggotanya hampir 3/4 penduduk Indonesia, sekalipun semuanya ngikuti ormas itu, nggak bisa. Yang bisa mengumumkan, yang bisa menetapkan adalah pemerintah. Kalau di Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama. Paham ya? Loh Habib orang pemerintah nih, saya bukan orang pemerintah. Memang seperti ini hukumnya. Ya. Kalau pas seperti ini, ya seperti ini kita jelaskan. Kalau memang harus nasehatin pemerintah, ya nasehatin. Ya. Kita bukan ustadz kaleng-kaleng, nah. Pun, walladzi ala sabilil khusus. Ya, yang kriteria khusus yang seperti apa? Salah ada 3. Yang pertama, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Bagi orang yang melihat hilal, melihat sendiri. Oh, saya melihat, bukan orang baik dia, ahli maksiat, tapi dia melihat. Wah, saya kalau laporan sama Debak orang bakal diterima sudah. Siapa saya? Tapi saya melihat kok hilal ini. Puasa kamu, khusus diri kamu wajib puasa. Melihat hilal kamu. Sekalipun kalau ada orang yang mempercayai orang itu, ya misalkan saya punya teman orangnya fasik misalkan, mudah-mudahan nggak ada teman yang fasik, mudah-mudahan semuanya baik. Dia fasik, cuman dalam satu hal saya percaya. Misal dia kalau ngomong kalau ngomong mengenai ini dia nggak pernah bohong, atau saya percaya omongannya. Nah ketika dia melihat hilal saya percaya, maka saya ngikutin dia nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa ngumumkan, dia pun nggak bisa ngumumkan. Jangankan fasik hadirin, jangankan fasik, kita ini wali sekalipun, wali ya tahu, wah besok sudah masuk Lebaran, sudah tanggal 1, pemerintah belum menetapkan. Dia wali punya ilmu-ilmu khusus, ada sir-sir rahasia khusus yang bisa menentukan, oh besok sudah tanggal 1. Dia boleh dia buka, boleh, ya artinya boleh, tapi nggak boleh diumumkan. Hanya untuk dia sendiri hadirin. Begitu pula ini, sekalipun dia orang fasik, nggak dipercaya, dia wajib puasa, tapi dia nggak boleh mengumumkan. Sekalipun kesaksiannya nggak kepakai di negara, tapi tetap dia puasa. Paham ya? Khusus bagi orang itu. Yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Dan dengan adanya kabar orang yang melihat hilal. Wa fihi tafsil, ada rinciannya. In idza kana al mukhbir mawthuqan bihi wajaba shaum sawa'un awaqa'a fil qalbi sidquhu amla. Kalau seandainya yang ngasih kabar ini hadirin orang yang terpercaya, terkenal, dia bisa dipercaya. Kita nggak kenal nih, tapi dia terkenal, orang ngomong, oh itu orang bisa dipercaya, masya Allah, isi kalamnya selalu benar dan sebagainya. Maka kita pun ngikuti. Hati kita percaya atau enggak, harus kita ngikuti dia.
karena dia kabarnya terpercaya. Wa amma idza kana ghairu mauthuqin fala yajibu shaum illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Kalau yang ngasih kabar orang yang belum jelas, jelas, maka nggak wajib puasa. Sing main kabar sama misalkan, ana wong sing ora jelas misalkan, sing biasa ngomongane nglambyar, ngomongnya gaib-gaib, kadang nglambyar misalkan, Beb, saya sedang lihat hilal, Beb. Nah, orang percaya, orang wajib puasa kita orang. Kecuali dalam hal itu kita mempercaya omongannya. Ya, maka wajib kita puasa. Dan ini pun khusus hanya kalangan tertentu saja, nggak boleh diumumkan. Paham ya? Atau bidzonni dukhuli, yang ketiga, bidzonni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Orang tinggal di penjara. Zaman dulu penjara nggak dikasih kabar apa. Atau tinggal di hutan, dia nggak keluar. Atau tinggal di gua, mau keluar banyak macan, nggak bisa misalkan. Maka dia untuk menentukan masuknya Ramadan untuk dirinya ini dengan ijtihad. Dengan apa? Dengan usaha sungguh-sungguh. Fi man istabaha alaihi dzalika kasama'i min fa'in mu'tadin aw ru'yati narin. Ya, maka dia memperkirakan, ini sudah masuk Ramadan belum ya? Biasanya kalau Ramadan itu malam pertama ada suara dentuman meriam. Ada suara mercon. Oh, itu masuk Ramadan, itu berarti tanggal 1. Ya, jadi mercon pun bisa buat tanda. Kalau di kampung tertentu biasanya kayak mercon sing gede-gede apa kayak. Sing kayak basoka kayak, enggak yang kayak basoka dem. Berarti sudah masuk Ramadan itu. Dia hanya dengar suara saja, dia istihad. Oh, besok Ramadan, saya hari ini sahur, saya niat puasa, besok saya puasa. Dengan istihadnya sendiri. Dia enggak melihat apa-apa, enggak ada tanda, enggak ada kabar. Ya enggak ngelihat hilal. Ya. Atau mungkin dengan lampu-lampu yang terang. Biasanya masjid itu habis isya mati. Nah, ini Ramadan kan masjid biasanya nyala sampai pagi. Kok di sana kok terang banget, itu apa itu? Api-api itu apa? Lampu-lampu. Oh, ini biasanya Ramadan. Oh, berarti besok Ramadan. Saya puasa berarti ini ya. Itu dengan ijtihad. Maka berlaku untuk dirinya sendiri secara khusus. Wallahu a'lam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan istiqomah hadirin, baik yang biasa hadir di masjid istiqomah maupun yang streaming online di rumah juga istiqomah, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah, yang halal, yang barokah, yaitu bisa ngutuku kuota streamingan ngaji online. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.